dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Mas Budi Santoso, Sekum Apindo. Dari data Apindo, berapa yang sudah di PHK sebetulnya? Ya, dari data Apindo sebetulnya yang kami coba ambil, karena Apindo pada dasarnya kita tidak mendata proses ini, apa namanya PHK ya. Pengusaha itu sebetulnya kalau PHK itu kalau bisa diam-diam aja gitu. Diam-diam aja? Iya, kan itu kredibilitas ya Mas Budiman ya. Mas Budiman. Jadi kita tidak mengumpulkan, tapi kalau kita melihat data-data dari yang paling real sebetulnya dari data BPJS misalnya. Berapa itu? Ya, BPJS kalau nggak salah lebih dari 100.000 lah. Tapi dalam kurun waktu apa namanya 1 tahun lebih ya. Jadi bukan pada saat ini akumulatif. Ya. Hanya saya mau mengajak mungkin Mas Budiman sama audiens melihat dari sudut pandang yang berbeda, Mas. Oke, silakan. Sebetulnya menurut saya bicara tentang PHK itu hanya muara. Muara dari proses apakah iklim berusaha di Indonesia itu membuat orang pengen jadi pengusaha. Kan gini, semua sibuk mengatakan ingin bekerja. Tapi kalau nggak ada yang ingin jadi pengusaha, terus bekerja pada siapa gitu. Sehingga menurut pendapat saya bahwa kalau kita bicara PHK itu hanya ujung akhir. Kalau kita sebagai total negara bisa menciptakan iklim berusaha yang baik sehingga banyak orang ingin berusaha, pasti banyak orang juga dipekerjakan gitu. Ya, jadi saya mau lihatnya jangan hanya PHK-nya, karena dalam struktur kos perusahaan itu kan komponennya banyak Mas Budiman. Dan masalah sumber daya manusia hanya salah satu unsur. Jadi kalau sampai perusahaan mem-PHK, dan yang kedua adalah semua pengusaha itu pengennya berkembang, Mas. Nggak ada pengusaha pengennya, udahlah kalau bisa bangkrut besok, nggak ada. Semua pengusaha itu inginnya maju, berkembang, besar gitu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menciptakan bahwa makin banyak pengusaha menjadi pengusaha dan pengusaha bisa berkembang. Nah dengan demikian PHK tidak terjadi. Jadi saya melihatnya dari sudut, ayo kita melihat dalam konteks yang lebih tepat sehingga PHK itu tidak terjadi. Tidak terjadi, oke. Mas Zainul dari DPR. Mas Zainul lihatnya gimana terhadap badai PHK yang sedang menerpa dan kemudian akan tambah besar. Apa yang mau dikerjakan oleh DPR sebetulnya? Ya, Bang Budiman, sebetulnya kalau kita berbicara soal PHK, kita harus melihat dulu cara kita, paradigma kita menempatkan hubungan industrial kita ini. Kita ini mau pakai pendekatan tetap kerja atau kerja tetap. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita pendekatannya adalah kerja tetap, ya pasti kita akan bagaimana caranya agar orang tidak di PHK. Tapi apakah itu mungkin dalam situasi ekonomi global yang seperti ini? Pasti akan terjadi PHK. Iya. Oke. Lalu DPR mau ngapain dalam konteks ini? Dalam konteks ini kita mendorong pemerintah untuk bagaimana menjamin orang tetap kerja, bukan kerja tetap. Tetap kerja. Begini, ketika ada gelombang PHK, pemerintah harus menjamin bahwa ketika orang di PHK itu dalam waktu yang tidak cukup lama dia dapat kerjaan lagi. Dapat kerjaan lagi apapun itu. Ya, selain juga hak-hak dia terselesaikan pada saat di PHK ya. Oke. Gitu. Kalau kita pakai pola pendekatan itu maka mau berapapun yang di PHK kita nggak perlu mempersoalkan karena akan ada lapangan pekerjaan baru. Di mana ketika pekerja menunggu dapat lapangan kerja baru itu ada bantalan sosialnya. Dan saya kira pemerintah sudah menyiapkan. Yaitu melalui JKP. Contohnya sekarang di Sritex ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman BPJS Tenaga Kerja hari ini sudah mencairkan tapi JHT. Mereka masih tetap nganggur. Kan nanti sampai 6 bulan mereka ini kan. Baik. 6 bulan melalui skema JKP kan ada 6 bulan. Sebagai bantuan sosialnya. Mas gitu. Wamen Noel, tadi meskipun PHK terjadi tapi langsung bisa dapat kerja lagi. Mungkin nggak sih sebenarnya? Sangat mungkin, siapa tidak mungkin. Nah, tinggal begini, negara ini juga harus ramah dengan para pengusaha-pengusaha terkait apa izin. Terkadang izin juga menjadi kendala. Karena kan mereka juga cerita ke kita, Pak ini gimana? Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan, izinnya dipersulit. Yang mempersulit siapa? Ya nggak tahu tuh birokrat-birokrat itu tuh. Pemerintah. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau jawab itu. Yang ngeluarin izin siapa? Ya nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang heran, kita bernegara udah kayak ormas, kayak LSM.
Oke. Nah ini yang membuat kita sebetulnya sedikit prihatin lah ya. Kita coba Ini dengar ya membuat prihatin. pidato calon wakil presiden Gibran ketika pada masa kampanye, mungkin bisa diputar agar ingat lagi gitu. Iya kan? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Oke, ini janji calon wakil presiden, sekarang wakil presiden 19 juta terbuka. Itu di mana sih, Dap? Ya itu kan angka optimis, kenapa kita tidak? Harus yakin Optimis. dong. Angka Dari optimis. mana angkanya? Ya kan banyak ruang-ruang kerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kayak kita hari ini melakukan kolaborasi dengan misalnya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu akan membuka para petani-petani milenial. Kemudian di Kementerian BUMN. Kemudian ada beberapa kementerian yang lain. Belum lagi Badan Halal. Kemarin Badan Halal itu Pak Haikal menyampaikan kita bisa kok resap sekitar 10.000. Jadi ruang-ruang lapangan pekerjaan ini memang sedang kita ciptakan, belum lagi nanti ada Danantara. Danantara, Itu proyek nabung kerja juga ya? investasi, pasti serapan tenaganya juga Oke, besar. baik. Nah gini lah, pokoknya prinsipnya kita ramah dengan pengusaha dan juga bijak terhadap tuntutan-tuntutan kawan-kawan buruh. Oke. Jangan ini pahlawan dua-duanya. Oh. Nah tugas negara adalah mampu menjadi jembatan kesejahteraan ini antara pengusaha dan buruh, Oke. bukan saling malah menjadi bagian Permasalahan. menjadi masalah. Nah makanya saya sampaikan begini, Bung Budiman, manfaatkan kepemimpinan Pak Prabowo yang berpihak ini dan juga manfaatkan adanya menteri saya dan ada saya. Oh, Kita manfaatkan bicarakan, Noel lah, kita kira-kira sampaikan begitu. problem apa nih? Gitu loh. Oke, Yanuar, mungkin nggak sih 19 juta diciptakan dalam posisi sekarang? Ya gini, kalau kita lihat ya Mas Budiman, kita itu kan penyerapan lapangan kerja yang baik itu ketika dulu terserap oleh pertanian, sektor pertanian. Kemudian ketika kita mulai masuk ke industrialisasi, sektor industri mulai mau nyusul pertanian. Tapi sektor pertanian tidak pernah turun. Nah kita kena krisis 98. Di krisis 98 itu terjadi penurunan yang drastis di industri. Tapi di industri nggak terlalu banyak karena sebetulnya naiknya juga belum terlalu banyak. Tapi pertanian turun. Sampai sekarang tuh turun terus. Nah di 2005 sebetulnya kalau kita kembali ke angka BPS, ini semua dari data BPS nih. Jadi kalau kita lihat dari data BPS, sebetulnya terjadi arus baliknya itu di 2005 ketika angka pengangguran totalnya yang berdasarkan dicatat BPS, kalaupun kerja juga dia kerja, itu turun. Nah yang men-shifting itu apa? Sektor jasa. Jadi turunnya pertanian terus, sampai sekarang ini turun terus, diganti oleh sektor jasa. Nah sektor jasa seperti yang dikatakan oleh Mbak Sumirah tadi, itu kan banyak kerjanya di sektor misalnya tadi supermarket. Tadi dibilang Giant Supermarket akhirnya juga runtuh. Sektor jasa ini bisa bertumbuh ketika daya belinya juga ada. Nah jadi selama ini kalau kita mengatakan bahwa kita bisa melakukan penyerapan lapangan kerja, sekali lagi saya bilang karena kita ngelihatnya data BPS. Data BPS tuh angka penganggurannya turun terus. Tapi angkanya BPJS misalnya 100.000 lebih yang turun terjadinya PHK. Tapi kalau kita lihat angka BPS turun dari 4, Apa artinya? artinya karena BPS mencatat begitu dia tanya, kamu kerja nggak? Kerja ikut om. Tapi dia nggak tanya berapa upahnya. Dia catat kerja. Begitu orang Sritex pindah misalnya jadi ojol, ya dia catat bekerja lagi. Tidak pernah di BPS dicatat. Jadi akan bahwa turun orang terus itu. ya? Nah itu kenapa? Menurut saya kesalahan sistem Mas. Jadi kita boleh saja membangun pasar tenaga kerja yang fleksibel. Dalam artian tadi yang dikatakan kita maunya tetap kerja atau kerja tetap. Yang tadi paradigma itu. Kalau yang tetap kerja, paradigmanya dia kunci di sistem jaminan sosial. Oke. Misalnya Amerika Serikat dia punya yang namanya dana pengangguran. Jadi begitu orang tidak sampai ke angka jam tertentu, dia mendapatkan dari negara dana pengangguran. Bukan hanya soal JKP. Oke. Dan kemudian gitu juga di negara-negara Skandinavia. Nah karena dia ada persoalan harus menjamin yang namanya rakyat menganggur dengan jam kerja yang kurang, itulah kemudian kan kebijakan-kebijakannya bermuara untuk menciptakan mereka masuk ke sistem tenaga kerja formal. Oke, baik. Kita coba dengar ya bagaimana keluhan dari para pekerja yang sudah di PHK. Mungkin bisa diputar apa yang terjadi pada saudara-saudara kita pekerja yang di PHK. Pihak manajemen tidak ada pemberitahuan kepada pihak pekerja juga, dan pihak manajemen juga tidak mau menemui para pekerjanya. Nah sekarang yang dilakukan oleh para karyawan seperti apa Mas? Yang dilakukan oleh karyawan meminta kejelasan kepada pihak perusahaan. Oke, Mbak Mirah, coba ini ada keluhan di PHK aja tanpa kewajiban memenuhi
hak-hak dari pekerja? Mas Binan, sebelum saya ke sana, saya ingin menanggapi Bang Noel nih, Pak Wamen. Jadi kalau mau dan juga Mas Pak Budi dari Apindo, gini, nggak masalah kita menjadi pengusaha, cuman harus dibenahi dulu ada 3 faktor utama kenapa investasi nggak mau masuk ke Indonesia. Satu, itu korupsi gede-gedean nih. Dan sampai sekarang makin parah. Korupsi itu bikin merusak semua lini loh, sistem, termasuk dampaknya PHK massal karena kan menyebabkan runtuhnya perusahaan termasuk di BUMN. Lalu yang kedua, birokrasi yang tadi disampaikan oleh Bang Noel, Pak Wamen, berbelit-belit. Ini yang dilakukan nih, belum satu pintu gitu. Korupsi, birokrasi. Yang ketiga nih pungli, yang ini yang nggak muncul di permukaan. Sanken itu pergi ke Vietnam, itu salah satunya adalah ada pemerasan oleh para ormas di lingkungannya. Para ormas, dan itu didiamkan, dan itu bertahun-tahun. Dan masa didiamkan? Nah ini buktinya dia sampai sampai kabur aja dulu. Nah kemudian juga PT Sony, dulu kan ada PT Sony, pergi dia ke Malaysia, karena tadi, ormas tadi gitu loh. Jadi kalau benar, kalau saya tadi menanggapi dari Pak Dewan, Komisi 9, saya setuju, oke-oke aja, nggak ada masalah kawan-kawan dikontrak cuma sebulan 2 bulan, tapi jaminan sosialnya dipenuhin Pak. Ini masalahnya tidak tetap pekerjaan, tapi jaminan sosialnya nihil. Dia nggak dapat BPJS, dia boro-boro. Tapi kembali karyawan sudah di PHK, tapi haknya nggak dapat, gimana Anda lihat? Itu dia Bang Noel, ini nih yang selalu terjadi. Yang saya sampaikan sejak 2020 pandemi, ini sampai sekarang tadi belum ada tuh dikasih uang pesangon, padahal dia jelas di PHK karena merugi. Dan undang-undang Omnibus Law-nya itu mengatur itu, diperbolehkan untuk tidak berikan PHK kalau perusahaan rugi gitu. Makanya ada GR, dan itu masih banyak, dan itu mohon maaf saja, kalau Sritek tuh hanya sebagian kecil lah. Sebagian kecil. Ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 30.000. Dan sekarang di depan mata, Hutama Karya akan mem-PHK nih Bang Noel. Harus ke Hutama Karya nih Bang Noel nih. Akan mem-PHK karyawan yang di jalan tol itu. Hanya gara-gara ada perubahan, ya mohon maaf aja, mau masukin saudaranya lah. Dan sebagainya. Ada juga masukin saudaranya? Aduh banyak banget. Baik Mas Zainul, ini kan ada pertanyaan dari Mbak Mira ya. Pertama, orang sudah bekerja, hak normatifnya tidak diberikan. Tapi pekerja juga mengatakan ada korupsi, ada birokrasi, ada pungli, ada premanisme. Apakah laporan-laporan itu juga masuk ke DPR? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.